Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmela Rianda dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 PAI. Seperti biasa, saya di sini akan mempresentasikan psikologi agama. Baik, langsung saja. Materi hari ini adalah sumber jiwa keberagaman. Sumber jiwa keberagaman dalam pandangan psikologi. Yang pertama, pandangan psikologi terhadap sumber keagamaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok teori monistik dan kelompok teori fakulti. Kelompok teori monistik melihat sumber jiwa keberagaman manusia merupakan sebuah kesatuan dalam jiwa manusia. Sementara kelompok teori fakulti melihat sumber jiwa beragama manusia merupakan gabungan dari berbagai unsur kejiwaan dalam diri manusia. Menurut di sini ada teori monistik. Menurut Thomas van Aquino, berpendapat yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama mereka merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Kemudian di sini Friedrich Hegel menyatakan sumber jiwa beragama adalah pengalaman yang sungguh-sungguh benar dan tepat kebenarannya adalah abadi. Berdasarkan konsep itu, maka agama semata-mata merupakan hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Dan yang ketiga ada menurut Rudolf Otto, sumber jiwa agama adalah rasa kagum yang berasal dari the wholly other atau yang sama sekali lain. Dan jika seseorang dipengaruhi oleh rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti itu oleh Otto disebut numinus atau merasakan kehadiran kekuasaan Tuhan. Perasaan itulah menurut Otto sebagai sumber dari kejiwaan agama manusia. Kemudian menurut teori fakulti, teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, tapi terdiri atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta atau reason, dan atau rasa atau bisa disebut emotion, dan karsa atau disebut will. Demikian pula perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga fungsi tersebut. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama, cipta atau disebut reason merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Ilmu kalam teologi adalah cerminan adanya pengaruh fungsi intelek ini melalui cipta atau orang yang dapat menilai, membandingkan, dan memutuskan suatu tindakan terhadap stimulus tertentu dalam lembaga keagamaan yang menggunakan ajaran berdasarkan jalan pikiran yang sehat dalam mewujudkan ajaran-ajaran yang masuk akal. Fungsi berpikir ini sangat diutamakan. Malahan ada yang beranggapan bahwa agama yang tidak sesuai dengan akal merupakan agama yang kaku dan mati. Kemudian di sini ada rasa atau emotion. Fungsi reason hanya pantas berperan dalam pemikiran mengenai supranatural saja. Sedangkan untuk memberi makna dalam kehidupan beragama diperlukan penghayatan yang sesama dan mendalam sehingga ajaran itu tampak hidup. Jadi yang menjadi objek penyelidikan pada dasarnya adalah bukan anggapan bahwa pengalaman keagamaan seorang itu dipengaruhi emosi, melainkan sampai berapa jauh peranan penting emosi itu dalam agama. Sebab jika secara mutlak emosi yang berperan tunggal dalam agama,
maka akan mengurangi nilai agama itu sendiri. Kemudian di sini ada karsa atau will. Karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will ini berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaannya. Mungkin saja pengalaman agama seseorang bersifat intelek ataupun emosi. Namun, jika tanpa adanya peranan will, maka agama tersebut belum tentu terwujud sesuai dengan kehendak reason dan emosi. Masih diperlukan tenaga pendorong agar ajaran agama itu menjadi satu tindak keagamaan. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa 3 unsur tersebut berfungsi sebagai yang pertama, cipta berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. Dan kemudian untuk rasa atau emotion menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama. Dan dari karsa tersebut menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Di sini Dr. Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Nah, beliau ini mengemukakan selain dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, manusia pun mempunyai suatu kebutuhan akan adanya kebutuhan atau keseimbangan dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan. Dan di sini ada unsur-unsur kebutuhan yang dikemukakannya, yaitu yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Dan yang ketiga, kebutuhan akan rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan rasa bebas. Lalu yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Dan yang terakhir, kebutuhan akan rasa ingin tahu atau mengenal. Menurut Dr. Zakiyah Darajat, gabungan dari keenam macam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama. Melalui agama, kebutuhan tersebut dapat tersalurkan dengan melaksanaan ajaran agama secara baik, maka kebutuhan di atas akan terpenuhi. Kemudian di sini ada sumber jiwa keagamaan menurut teori kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual menjadikan manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Nah, ada 3 sebab yang membuat seseorang dapat terhambat secara spiritual, yaitu tidak mengembangkan beberapa bagian dari dirinya sendiri sama sekali, telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak profesional, dan bertentangnya buruk hubungan antara bagian-bagian. Di sini ada sumber jiwa keagamaan dalam ajaran Islam. Secara fitrah, manusia adalah makhluk beragama. Secara naluri, manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, pengetahuan dan pengakuan terhadap Tuhan sebenarnya telah tertanam secara kokoh dalam fitrah manusia. Namun, perpaduannya dengan jasad telah membuat berbagai kesibukan manusia untuk mengetahui berbagai kesibukan manusia untuk memenuhi berbagai tuntutan dan berbagai godaan serta tipu daya duniawi yang lain telah membuat pengetahuan dan pengakuan tersebut kadang-kadang terlengahkan, bahkan ada yang berbalik mengabaikan. Jadi, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber kejiwaan keagama dalam pandangan psikologi itu ada 2, yaitu teori monistik dan teori fakulti. Teori monistik yang lebih menitik beratkan pada berpikir, sedangkan teori fakulti berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber pada satu faktor. Dan unsur yang memegang peranan penting adalah cipta, rasa, dan karsa.
yang mana masing-masing teori ini memiliki pandangan yang menguatkan dari para pemuka teori keduanya. Kemudian, sedangkan sumber jiwa keberagamaan menurut teori kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita, yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual menjadikan manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Sumber jiwa agama menurut Islam berasal dari fitrah manusia yang berasal dari Allah. Fitrah diartikan sebagai suci Islam dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya semoga dapat kita ambil pelajaran dari ini. Mohon maaf apabila penjelasan yang kurang jelas dan pembawaannya pun kurang jelas. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.